Stoikisme. Stoikisme membantu saya menjadi lebih tenang dalam keseharian. Stoikisme muncul pada zaman Yunani dan Romawi kuno, ditemukan oleh filsuf Yunani Zeno yang kemudian dikembangkan oleh filsuf Romawi Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Selama ratusan tahun, pola pikir ini cukup populer baik di kalangan budak maupun kalangan aristokrat. Mereka menganggap filosofi ini sangat berguna dalam keseharian karena mengajarkan mereka cara untuk tetap tenang, terutama ketika menghadapi situasi sulit yang tak terduga. Salah satu tujuan penting dalam stoikisme adalah penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik cenderung lebih tenang, tahan mental, dan punya emosi yang seimbang. Apa prinsip stoikisme? Penjelasan sederhana dari para stoik, kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita, dan tindakan apapun di luar ini adalah hal eksternal di luar kendali kita. Karena itu, apa yang bisa kita kendalikan hanya penilaian kita terhadap hal-hal eksternal. Hal-hal eksternal yang dimaksud adalah semua peristiwa, situasi, atau tindakan dan perilaku orang lain terhadap kita. Contoh situasi, di dalam dunia kerja, Anda berharap dapat promosi. Yang bisa kita kendalikan adalah kualitas kerja Anda, waktu dan usaha yang dikerahkan untuk mencapai kinerja yang bagus dan hasil yang harapannya maksimal. Anda juga bisa memastikan bahwa kinerja dan hasil ini terlihat oleh mereka yang punya wewenang memberikan Anda promosi. Yang tidak dalam kendali Anda di situasi ini adalah apakah bos akan memilih Anda untuk dipromosikan. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Faktor di luar kendali kita apapun itu. Anda hanya bisa memastikan faktor yang bisa Anda kendalikan. Jika hasil kinerja Anda diapresiasi, ya syukur. Jika belum, ya sudah. Seorang stoik tidak akan menghabiskan tenaga dan waktu sedikit pun untuk mengeluh. Seorang stoik menyadari dia punya kendali penuh untuk memutuskan apakah mau sabar menunggu atau pindah kerja. Sama halnya yang dengan persoalan keinginan kita untuk disukai seseorang. Seseorang tidak suka dengan Anda, punya persepsi buruk tentang Anda mau mengharap balik atau menjelaskan sampai mulut berbusa kepada orang ini. Belum tentu Anda sukses merubah cara pandangnya terhadap Anda. Seorang stoik tidak akan membuang waktu atau energi untuk adu mulut meyakinkan orang lain bahwa dia orang yang baik. Justru dia akan menunjukkan dengan tindakan-tindakan yang selaras dengan kebaikan secara konsisten dalam kesehariannya. Mau orang lain suka atau tidak suka, ya terserah dia. Dalam hidup, seorang stoik mengharapkan yang terbaik, tapi juga menyiapkan diri jika skenario terburuk terjadi. Mereka juga melatih diri menciptakan jarak emosi yang sehat terhadap hal-hal di sekitarnya. Karena kalau kita cermati, sebenarnya tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Barang kesayangan bisa saja rusak atau hilang. Begitu pula pekerjaan. Orang-orang yang kita cinta bisa saja pergi dari kehidupan kita secara tiba-tiba atau diambil yang maha kuasa. Begitu pula kekayaan, kekuasaan, dan reputasi. Gak ada jaminan pasti untuk keberlangsungan di dalam hidup kita. Berjarak secara emosi tidak menjadikan kita menjadi manusia yang dingin atau enggak peduli. Malah justru sebaliknya. Karena tahu betul kita miliki sekarang bisa hilang kapan aja. Ketidakpastian ini mendorong kita untuk semakin menghargai dan tidak menyia-nyiakan mereka selagi mereka masih hidup. Oke, semoga membantu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.